Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah, awakening Luffy pada perubahan buah iblisnya memang mengesankan setelah Nika itu melakukan pertempuran menghadapi Gorosei di Egghead sekarang ini ya. Namun nakama, ternyata memang Nika itu terhubung kepada dewa sesembahan dari negeri para raksasa loh. Itulah mungkin alasan kenapa Nika sendiri juga berhubungan dengan evolusi tersebut. Tetapi yang menarik sekarang ini, setelah Haki Raja Joy Boy sempat diledakkan dan membuat Gorosei akhirnya kabur keempatnya, dan dibalikan Marijoa sana itu hanya tersisa Saturnus seorang. Kekuatan Joy Boy ternyata bisa segila ini ya. Nah, jika Luffy ini memiliki kemampuan Joy Boy, otomatis ada beberapa hal yang belum Luffy ketahui, apalagi soal Haki Rajanya nih. Well, bisa jadi ya nakama, bahwa itu semuanya akan mulai terungkap ketika memasuki gear ke-6 Luffy sendiri, dan juga hubungan yang terjadi antara takdir sebagai Joy Boy tersebut. Sekarang dengan keadaan kaburnya mereka itu, Arc Elbaf benar-benar dirasa akan sangat pas untuk awakening berikutnya dari evolusi Monkey D. Luffy Nikanya. Nah, tahu kenapa? Yuk kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa ya untuk like video ini ya nakama, ya sebagai untuk support kalian semuanya untuk channel ini kedepannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini, setelah informasi tentang Joy Boy dan robot kuno meluas lagi, serta siluet yang menempelkan sosok Joy Boy kala itu kini makin menarik lagi. Informasi ini sebelumnya sebagai pelengkap Joy Boy dahulu yang ternyata adalah sosok bajak laut pertama ya nakama. Joy Boy mengesankan karena haki rajanya yang sangat luar biasa kuat itu. Well, dengan keadaan dan kemiripannya dengan Luffy sebagai pengguna kemampuan karet, apakah Joy Boy sudah menjadi pengguna buah iblis itu dalam tingkat paling mahir dibandingkan Luffy ya? Jelas benar nih. Lalu bagaimana dengan Luffy sendiri sekarang? Ya, melihat keadaan dunia baru yang sedang kacau-kacaunya dan kelanjutan One Piece chapter 1123 begitu dinantikan sekarang itu, memang sekarang ini para kelompok Mugiwara Pirate sudah berlayar meninggalkan Pulau Egghead sendiri dan segera menuju Elbaf ya, sampai 1124 nya nanti. Kayaknya emang sudah saatnya gak sih jika di saga terbarunya nanti akan ada beberapa hal-hal kejutan yang akan tampil. Ya, di sini kita baru bisa membuatkan hipotesa sambil menunggu ya nakama. Sekarang ini keadaan memang mereka para kelompok Sanigo sudah bersiap melarikan diri dari kepungan para armada angkatan laut, karena para Gorosei sendiri sudah dibuat kalang kabut nih, dan 4 orang lain dari mereka itu sudah dibelikan tiket pulang tuh oleh sang robot kuno itu karena ledakan dari Haki Raja Joy Boy yang dilepaskan oleh Emmet. Insiden pengepungan ini memang menjadi yang sekarang ini bukan lagi masalah ya. Memang ya nakama, sebenarnya Arc Egghead itu membawa luka dan duka bagi beberapa orang, karena tidak semua dokter Vegapunk itu selamat. Apalagi Stella juga sudah gugur kan. Kematiannya tentu menjadi momen panas jika disiarkan di seluruh dunia sendiri. Sekarang tinggal Lilith yang ada bersama mereka dalam kelompok Thousand Sunny di penjuru dunia baru sekarang, mengingat-ingat pesan dari dokter Vegapunk sendiri. Nah, ingat ya nakama, pada penggambaran selanjutnya memang pesan yang ditinggalkan Vegapunk menjadi daya tarik tersendiri. Rahasia abad kekosongan yang telah mengguncang seluruh dunia itu, bahkan pesan terakhirnya adalah tentang One Piece kan. Wah, itu mengesankan loh, karena sebelumnya Vegapunk itu menjelaskan hanya ada satu kelompok yang mengetahui One Piece, dan isi pesannya sekarang itulah kelompok Raja Bajak Laut yang tersisa, Oro Jackson Pirates, yang artinya guru Luffy sendiri Rayleigh sudah mengetahuinya lebih awal. Makanya ini menarik, alur Elbaf ini nanti akan menjadi keseruan tersendiri tuh. Jika di Egghead Nika sudah diungkapkan oleh Vegapunk itu tak pernah ada dalam catatan Akuma no Mi buah iblis, itu hanya di dalam serat manuskrip kerajaan besar di era abad kekosongan kan. Setelah mendekati ending kemarin, kita baru tahu bahwa Nika adalah dewa sesembahan bangsa raksasa Elbaf kan. Itu kemarin adalah gear kelima yang sudah muncul dan menggelora dengan berbagai kembangan kombinasi. Bukankah tidak mungkin beberapa waktu ke depan, seperti yang banyak kali diinginkan oleh para fans sendiri, gear kelima itu bukanlah akhir dari kekuatan Luffy nih, karena masih ada memungkinkan gear ke-6 itu adalah evolusi selanjutnya dari Nika nakama. Itu akan terjadi di negeri Elbaf sendiri kan. Kenapa asumsi itu bisa terjadi dan ramai sekali?
Gini, karena meskipun Gear 5 itu luar biasa ya sob, tapi itu juga kayaknya rasanya itu juga masih agak kurang gak sih? Pertempuran melawan Gorosei sendiri adalah contoh nyatanya. Meskipun Nika sudah berubah ke mode tempurnya itu, faktanya Gorosei sendiri juga tak bisa dikalahkan kan. Kerasnya tubuh Gorosei juga ada kekuatan misterius regenerasinya itu berkali-kali menyulitkan Luffy sendiri loh. Jika kita ingat lagi bahwa Gorosei itu kampanye selain Saturnus kembali lagi ke Marijua karena haki raja yang diledakkan oleh Im sama setelah Joy Boy menyimpannya pula. Jika kita ingat lagi nih bahwa Gorosei itu kampanye selain Saturnus kembali lagi ke Marijua ya karena haki raja yang diledakkan Emmet setelah Joy Boy menyimpankannya di sana. Akan sangat menarik jika di pertempuran negeri para raksasa itu nanti Gear ke-6 bakalan muncul. Tahu kenapa alasan logisnya? Nah, kala itu sudah ramai informasi ya bahwa kemampuan Gear Luffy itu terinspirasi dari roda atau gigi sebuah kendaraan. Spekulasi ini sampai sekarang masih mendekati benarnya. Setelah Luffy sudah membangkitkan kemampuan dari Gear 5-nya itu, dimana jika ini terinspirasi dari gear atau roda kendaraan, khususnya mobil sendiri ya, maka akan relevan karena sebagian besar kendaraan mobil juga memiliki gear sampai 6 kan. Menurut teorinya akan banyak kemungkinan Luffy bisa membangkitkan gear ke-6-nya ini dan kekuatan yang ditampilkan adalah bentuk sempurna dari gear kelimanya, dimana imajinasinya sudah di luar nalar tuh. Elastisitas kekuatan karetnya juga berkembang jauh seperti Joy Boy di masa lalu. Dan satu lagi ya, yang membuat Luffy bisa melakukan sampai transformasi ke-6 itu adalah kondisi tubuhnya sendiri. Dia ini memiliki elastisitas karet, jadi kelenturan dan fleksibilitasnya sangat tinggi untuk bisa di power up-kan lagi. Nah, kita tadi menyebutkan kata raksasa kan. Nah, dalam perubahan Gear 5-nya kemarin itu, Luffy ini berubah sebentar ke form raksasa dan menginjak-injak naga Kaido. Itu ukuran besar sekaligus meskipun gak lama ya. Kami pikir di perubahan Gear ke-6-nya nanti Luffy akan sangat mampu berubah menjadi sosok raksasa karena Joy Boy konon dianggap sebagai makhluk yang berukuran sangat besar di era kerajaan kuno tersebut. Dia mampu berubah ke transformasi itu seperti Luffy sendiri, cuman dia lebih mahir. Ketambahan di era ini, kru Mugiwara juga relate kaitannya dengan Elbaf kan, dimana Hachirudi dan kru lainnya mungkin sebagai clue dari Oda bahwa Luffy sendiri sebagai komando pertama dari pasukan aliansi Mugiwara pada akhirnya bisa berubah ke wujud raksasa si Nika itu. Apakah kalian juga membayangkan Luffy nanti akan menjadi lambang lingkaran di belakangnya atau tanda Rikudo seperti yang dimiliki God Enel itu? Dimana dia bisa berubah ke mode raksasa Enel itu karena Oda yang juga menunjukkan bagaimana Luffy bisa menggunakan petir pula seperti yang dilakukan oleh Enel dahulu kan. Itu jelas bisa saja terjadi loh nakama. Yang jelas jika musuhnya nanti sekelas Im sama pemerintahan dunia dan Gorosei yang mungkin menyimpan senjata kuno ya, kemampuan gear keduanya 3, 4, dan 5-nya harusnya tak akan cukup kuat mengimbanginya seorang diri. Nah, gear kelimanya mungkin yang akan bisa melakukannya tapi dalam evolusi lanjutnya. Batasan limiter itu bisa aja terus didorong Luffy sampai ke puncaknya ya untuk mengimbangi mereka di pertempuran besar yang tercatat dalam sejarah nanti. Nah, kembali Joy Boy Sun God of Nika. Mungkin itulah judul besar yang akan menggelora kala itu. Kekuatan Dewa Matahari dan itu akan muncul lagi. Wah, itu bakalan mengerikan sih karena akan terkait ke entitas-entitas lama seperti robot kuno sekarang ini dan next time mungkin adalah Zunesa kan. Masalahnya sekarang ini terjadi adalah Luffy ini kayak serasa belum benar-benar mengetahui kekuatan hebat dalam dirinya ya. Dia masih mengira nama buah iblisnya itu adalah Gomu Gomu Nomi, bukannya Hito Hito Nomi kan. Dia bahkan baru mulai sadar setelah Dory dan Brogy mengatakan kebenaran dan manggil Luffy dengan sebutan Nika loh. Awalnya jelas dia bingung dan tidak mengerti sama sekali. Di samping itu Luffy sendiri menghadapi nama baru dari sang robot kuno sebagai Joy Boy Soul. Wah, itu bukankah mengesankan tuh. Dari situ sudah bisa dipastikan ya bahwa Luffy itu belum terlalu mengetahui kekuatan dari buah iblisnya sendiri. Makanya di alur Elbaf ini semuanya tuh akan mungkin terjadi dan tambah menarik lagi teman-teman. Di saga Elbaf kita harusnya akan melihat wujud sebenarnya Dewa Matahari tersebut dengan perubahan dan keadaan yang jauh lebih luar biasa. Nah, di Elbaf semuanya itu bisa menjadi daya tarik tersendiri nakama. Gear 6 mungkin akan bisa diaktifkan karena berhadapan dengan ras raksasa dan juga akan terbilang sangat sulit dihadapi. Apalagi bukan tidak mungkin lagi pemerintahan dunia terlibat dalam adegan di sana kan. Belum lagi soal seperti God Villain Loki dianggap akan muncul pula. Well, dengan informasi sekarang ini dan juga keadaan dunia baru yang sedang kacau-kacaunya, episode ke depan memang akan menjadi daya tarik tersendiri lagi tuh. Kalian sendiri bisa membayangkan kan seperti apa keseruan saga Elbaf nanti nakama. Pulau yang katanya sudah ada sejak masa
masa Void of Century abad kekosongan loh. Jika memang seperti itu, maka akan relate kaitannya di sana karena Luffy memang memiliki hubungan dengan tempat tersebut. Apalagi sosok seperti Akagami sudah menunggu mereka ya. Well, apakah ini akan menjadi pertemuan pula antara sang Shito dengan Luffy setelah berpuluh-puluh tahun? Who knows? Menarik untuk kita nantikan dalam cerita selanjutnya. Jadi itulah tadi ya hipotesa tentang perubahan evolusi Gear ke-6 Luffy pada kekuatan terbaiknya nanti jika sudah berada pada negeri para raksasa Elbaf sendiri. Nika akan datang ke sana. Wow, bukankah itu malah menarik? So, jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.